warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Suharti. Saya calon guru penggerak angkatan 9 dari Kabupaten Banyumas. Kali ini saya ditemani oleh rekan saya. Beliau adalah Ibu Kusniatun SPD. Beliau guru mata pelajaran matematika di kelas 8 SMP Negeri 1 Purbasen. Kali ini kita akan mengadakan percakapan pra-observasi sebelum kita melakukan observasi pada kegiatan supervisi yang akan kita laksanakan nanti. Selamat siang Ibu Kusniatun. Selamat siang. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Bahagia ya? Sehat? Alhamdulillah. Bagaimana dengan siswa-siswanya? Semangat untuk belajar? Ya, gurunya juga ya yang semangat ya. Maaf Ibu Kusniatun, ini karena kita di momen kegiatan supervisi, maka kali ini kita duduk bersama di sini untuk mengadakan percakapan pra-observasi, yang mana untuk tujuan dari percakapan pra-observasi kali ini yaitu untuk mengetahui tujuan pembelajaran, hal-hal yang akan digunakan nanti, dan juga strategi dalam mencapai tujuan pembelajaran. Maaf, untuk jadwal Ibu Kusniatun itu di hari apa ya Bu ya? Insya Allah besok Kamis. Besok Kamis minggu depan. Betul ya. Nanti kita akan observasinya di kelas berapa Ibu? Kelas 8A. Di kelas 8A. Jamnya jam berapa? Jam ke-89 atau jam pembelajaran ke-89 dimulai pukul 13 hingga 14. Oke, di jam terakhir ya. Ya, mohon maaf Ibu. Ini terkait karena percakapan kita di pra-observasi, berarti ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan untuk kepentingan kita nanti di kegiatan supervisi. Mohon maaf untuk pertanyaan yang ingin saya tanyakan, yaitu apa tujuan pembelajaran yang akan Ibu sampaikan nanti saat proses pembelajaran? Oke, kebetulan pada pembelajaran ini materi yang akan saya sampaikan adalah tentang pengukuran sisi data, sehingga tujuan pembelajaran yang ingin dicapai adalah setelah pembelajaran diharapkan siswa dapat mengetahui macam-macam bangun ruang sisi lengkung serta unsur-unsurnya. Kemudian diharapkan juga siswa dapat menghitung luas dan volume dari bangun ruang sisi lengkung tersebut. Oke Ibu, terima kasih. Itu tujuan pembelajaran yang akan dilaksanakan besok ya. Oke, selanjutnya saya juga ingin menanyakan ini Ibu, kaitannya dengan area pengembangan. Mohon maaf untuk area pengembangan yang akan dikembangkan besok, bisa Ibu jelaskan area apa saja? Area pengembangan di sini akan dilaksanakan yaitu pada aspek pengetahuan dan aspek keterampilan. Aspek pengetahuan dan keterampilan. Oke, bisa dijelaskan Ibu untuk aspek pengetahuannya nanti berupa apa, dan untuk aspek keterampilannya nanti berupa apa yang akan dikembangkan? Pada aspek pengetahuan kami akan melaksanakan tes tertulis, kemudian pada aspek keterampilannya diambil dari produk, yaitu membuat bangun ruang sisi data. Oke, di aspek pengetahuan nanti akan diadakan dengan tes tertulis, dan di aspek keterampilan nanti siswa akan dilatih untuk membuat bangun dasar tersebut. Bangun ruang ya maksudnya. Iya. Selanjutnya mohon maaf Ibu, saya tanyakan lagi juga tentang strategi. Strategi apa yang akan Ibu persiapkan untuk pembelajaran nanti? Strategi yang akan saya siapkan yaitu dengan menerapkan pembelajaran berdiferensiasi dan terintegrasi dengan pembelajaran sosial emosional. Oke, strateginya dengan strategi pembelajaran berdiferensiasi dan terintegrasi dengan pembelajaran sosial emosional Ibu ya. Oke, selanjutnya bagaimana dengan metode pembelajaran yang akan dilakukan? Metode yang dilaksanakan yaitu kolaborasi antara ceramah dengan berkelompok. Di sini ada 8 kelompok, masing-masing terdiri atas 4 siswa. Oke, dengan ceramah dan kelompok, berarti kita buat grup ya dia. Oke, selanjutnya dengan media pembelajaran. Mohon maaf, kira-kira media apa saja yang akan digunakan? Media yang kami gunakan yaitu ada papan tulis dan papan berpeta, kemudian ada LCD dan juga ada LKPD. Iya, Ibu gunakan tentunya dengan PowerPoint ya Bu ya. Oke, ya. Terima kasih Ibu. Untuk selanjutnya pertanyaan terakhir ini Ibu ya. Harapan apa yang ingin Ibu dapat dari observasi yang akan kita lakukan bersama besok? Harapan yang ingin saya dapatkan setelah observasi dilakukan adalah mengembangkan keterampilan dalam pembelajaran, kemudian meningkatkan kompetensi saya sebagai seorang guru, kemudian meningkatkan kemampuan siswa khususnya dalam pembelajaran matematika. Oke, terima kasih Ibu. Ini
Semua data yang kita dapatkan dari percakapan observasi ini sudah saya tulis ya Bu ya. Ya, sudah selesai, berarti tinggal Bu Kusniatun nanti persiapkan untuk kegiatan observasi besok ya Bu. Silahkan dipersiapkan sebaik mungkin. Semoga juga besok lancar ya Bu ya. Terima kasih atas waktu yang sudah diluangkan ya Bu ya. Maaf, selamat. Saya akhiri saja ya Bu ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sebelum kita pelajaran hari ini, kita main dulu. Nanti kalau saya bilang hai, kamu bilang hello. Halo. Ya. Kalau saya bilang hello, kamu bilang hai. Hai. Hello. Hello. Hai. Hai hai. Hello hello. Hello. Hai hello. Asik. Tadi kalau saya bilang hai, kamu jawab hello. Kalau saya bilang hello, kamu jawab ulang lagi. Hai. Hello. Hai hai. Hello. Kita sudah mempelajarinya ya. Saya buka dulu. Mungkin kamu hanya mengetahui beberapa saja. Ini yang akan kita perkenalkan tentang bangun ruang sisi data. Ada fokus kalau prisma segitiga, prisma segi 5, prisma segi 4, prisma segi 3, 5 segi 4, 5 segi 5. Intinya sebenarnya hanya ada 4 fokus kalau prisma 5. Tapi kalian harus lihat secara yang lebih banyak lagi. Ini sedikit tentang nama-nama bangun ruang sisi data. Kemudian contoh yang dalam kehidupan sehari-hari sering kita lihat bangun ruang sisi data. Ini gambarnya gambar apa? Yang paling kamu sukai. Ini sebenarnya bagian dari bangun ruang sisi. Berikan contoh apa? Baca. Penghapus. Kalau papan tulis belum tepat. Kelasnya bentuknya apa? Balon. Ada lagi? Foto presiden. Kalau foto presiden belum tepat. Kebetulan di mejamu nggak ada kotak pensil. Ya, iya saya lihat-lihat nggak ada. Ya, itu paling tidak kamu sudah mengenal ya. Kemudian yang selanjutnya tentang unsur pengertian dulu. Pengertian fokus secara pengertian fokus merupakan bangunan yang dibatasi oleh 6 bangun datar berbentuk segitiga yang kongruen. Kongruen itu sama dan sebangun. Yang disebut sama dan sebangun itu bagaimana? Sama ukurannya, sama sudutnya. Itu namanya kongruen. Kemudian kalau bangunan yang dibatasi 12 bangun datar, ya, setiap sisi ada 2 diagonal sisi. Kemudian ada diagonal bidang. Diagonal bidang sama dengan diagonal sisi, tapi beda lagi dengan bidang diagonal. Ini namanya bidang diagonal. Paham? Ini hanya satu contoh. Ini bisa dibuat yang mengseng sana, kemudian yang ke sini, kemudian yang ke sini. Berarti ada berapa? Dia beragam, dia beragam. Sehingga dia dapat konsentrasi semuanya. Oke? Satu, dua, yes. Ini dicoba berkelompok. Tadi kan sudah ada kelompoknya. Percakapan di situ saja. Ya. Nama dan nama kelompok. Gak usah sebutkan cenderungan, kali bukan ada. Sebutkan. Sisi ada. Di situ saja.
Dia kenal bidang itu seharusnya ada 12, tapi hanya menunjukkan 4 ya, berarti masih kurang 8, tapi sudah sangat baik. Terima kasih. Kita lanjutkan. Bagaimana pertemuan hari ini? Menyenangkan, alhamdulillah. Tapi betul sangat lelah. Oke. Kesimpulannya ya bahwa apa yang telah kita pelajari hari ini tentang unsur-unsur bangun ruang sisi datar, kubus dan balok ada sisi, rosok, sudut, diagonal, cukup? Terima kasih atas partisipasinya, atas semangatnya. Bertemu lagi di pertemuan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang Ibu berdua. Di sini saya perkenalkan dulu untuk beliau Ibu Maya Sahari Sasmito, Ibu PP saya, dan beliau adalah Ibu Kusmiatun, Ibu Guru Mapel Matematika yang kemarin sudah saya observasi. Mohon maaf, di sini kami akan mengadakan percakapan praobservasi yang sudah kami lakukan kemarin dengan beliau Ibu Kusmiatun selaku guru yang kemarin saya observasi. Selamat siang Bu Kusmi. Selamat siang. Ya, kita ketemu lagi ya. Setelah kemarin kita adakan observasi di kelas. Ya, mohon maaf Ibu, sehat kan? Alhamdulillah. Ibu, mohon maaf di sini saya mengundang Ibu untuk mengadakan percakapan pasca observasi dengan tujuan nanti kita akan melakukan refleksi dari yang sudah kemarin pembelajaran yang sudah Ibu lakukan, dan juga nanti kita temukan juga untuk rencana tindak lanjut pengembangan selanjutnya, gitu ya. Mohon maaf Ibu, saya mau tanya ini, bagaimana Ibu menilai sendiri performa Ibu kemarin saat menyampaikan pembelajaran di kelas? Menurut saya pribadi, bahwa saya sudah menyampaikan materi yang saya sampaikan sudah baik kepada anak-anak. Hanya mungkin anak-anak perlu konsentrasi lebih banyak, kemudian lebih banyak motivasi agar mereka bisa mengembangkan diri dalam pembelajaran tersebut. Kemudian antusiasme mereka dalam menerima pelajaran yang saya berikan juga sudah baik. Ya, terima kasih Ibu atas penilaian performa Ibu dan juga alasan mengapa Ibu menilai demikian Ibu ya. Untuk selanjutnya yang mau saya sampaikan di sini, kemarin kan saya sudah mengamati saat Ibu melakukan pembelajaran di kelas itu sudah sesuai yang menurut saya dan sudah sangat baik. Namun ada beberapa hal yang mungkin bisa nanti saya berikan ini dari hasil refleksi yang saya dapatkan. Ya, kemarin saya menemukan bahwa di situ ada beberapa anak dalam suatu kelompok gitu ya, yang mana anak itu terlihat asik berdiskusi, namun saat itu menarik hasil pekerjaannya dan waktunya sudah habis, mereka ternyata belum selesai mengerjakannya gitu. Bagaimana menurut Ibu itu? Dari apa yang sudah terjadi pada anak-anak pada saat diskusi, kemungkinan yang terjadi bahwa mereka begitu asik dalam mengerjakan atau mungkin dalam berdiskusi. Terlepas dari itu, sehingga terjadi istilahnya kelebihan waktu dalam mengerjakan. Jadi batas waktu saya melewati
jam pelajaran yang seharusnya ada. Sehingga nanti hal yang akan saya lakukan adalah manajemen waktu yang lebih baik, dan kemungkinan besar juga karena soal yang saya berikan bisa jadi terlalu banyak, itu juga harus dipikirkan sehingga tidak istilahnya melewati waktu yang diberikan. Iya, ya terima kasih. Berarti kemarin saat anak mengerjakan tidak selesai itu malahan kelebihan waktu, jadi mereka pakai untuk bermain ya. Jadi percakapannya itu akhirnya mungkin saking senangnya jadi kemana-mana gitu ya. Ya terima kasih tadi untuk mengantisipasi itu. Untuk tindak lanjutnya nanti Ibu akan melakukan manajemen waktu. Mungkin bisa dengan ditambahi yang lain Ibu selain dengan manajemen waktu. Mungkin kita harus tegas terhadap anak-anak ya, bahwa dalam mengerjakan soal tidak dengan main-main. Kemudian mungkin boleh main-main, nanti setelah selesai soalnya atau selesai mengerjakan soal baru berdiskusi sambil bermain, nggak masalah. Yang penting bermainnya tetap mengacu kepada pembelajaran yang kita laksanakan. Oke, baik Ibu. Ya, berarti itu nanti akan mulai Ibu laksanakan kapan itu ya? Untuk pertemuan berikutnya insya Allah akan saya laksanakan, terutama pada manajemen waktu yang tadi melampaui batas tersebut. Oke, baik Ibu, terima kasih. Insya Allah besok akan saya lihat perkembangannya ya Bu ya. Semoga dalam kelas Ibu juga anak-anak sudah bisa memanfaatkan waktu dengan baik, bisa mengerjakan tugasnya juga dengan baik sesuai dengan apa yang diperintahkan. Itu saja, terima kasih Bu Kusni untuk percakapan kita di pasca observasi ini. Dan kepada Ibu Maya, mungkin nanti ada sesuatu hal yang bisa disampaikan untuk kami, dipersilahkan. Baik, terima kasih Bu Kusniatun dan juga Bu Harti. Kita semua belajar bagaimana melakukan refleksi pasca observasi kelas saat Bu Kusniatun memberi pembelajaran di kelas tersebut. Nah, tadi percakapan coachingnya udah bagus. Jadi Bu Harti melakukan menarik kesimpulan, kemudian menghantarkan percakapan di mana Bu Kusniatun bisa menemukan sendiri jawabannya bagaimana mengatasi masalah yang terjadi saat observasi di kelas, bahwa ditemukan di kelas itu ada siswa atau kelompok yang belum mampu memanage waktu dengan baik. Tadi Bu Kusniatun sudah paham betul, kekurangan saya berarti harus lebih tegas, kemudian mengajarin anak bagaimana memanage waktu, kemudian memberi pengetahuan ke anak bermainnya itu setelah selesai mengerjakan. Itu kata-kata itu tuh muncul dari Bu Kusniatun. Jadi bukan dari Bu Ati tapi dari Bu Kusniatun. Itu bisa membawa, jadi pertanyaan tadi itu bisa menarik dari Bu Kusniatun menemukan jawaban sendiri. Mungkin ini refleksi yang sangat baik bagi Bapak Ibu guru, bagi kita sebagai pengajar untuk selalu melakukan refleksi untuk bisa memberikan pembelajaran yang terbaik untuk siswa kita. Mungkin itu. Ya, oke, terima kasih Bu Maya, Bu Kusniatun. Ya, demikian.